Cokro Aminoto mengungkapkan bahwa dasar dari sosialisme Islam adalah terletak pada keutamaan nilai persamaan dan persaudaraan dalam kemerdekaan bagi setiap manusia di hadapan penciptanya. Sosialisme Islam tidak pernah melakukan tindakan pemaksaan terhadap setiap orang. Tulisan-tulisan politikus modern semacam Haji Umar Said Cokro Aminoto tidak populer dibandingkan tulisan-tulisan ulama Timur Tengah yang lebih konservatif dengan pemahaman politik yang cenderung kepada monarki absolut atau otoritarian. Cokro Aminoto lahir di Desa Bakur, Madiun, Jawa Timur pada 16 Agustus 1883. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang lebih familiar dengan sebutan Hos Cokro Aminoto adalah guru besar dari pergerakan modern pada awal abad ke-20. Keberadaan dirinya sebagai Ketua Sarekat Islam atau SI banyak diamini sebagai seorang pelopor pergerakan nasional yang menolak tunduk terhadap Belanda melalui pengorganisasian modern dalam sejarah pergerakan nasional. Ia juga dikenal sebagai guru bangsa karena setidaknya 3 tokoh nasional dengan ideologi berbeda pernah menjadi murid politiknya, Soekarno, Kartosuwiryo, dan Semaun. Muncul sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, Cokro Aminoto menjadikan dirinya sebagai tokoh pergerakan fenomenal pada masa awal pergerakan modern di Indonesia. Menurut P.F. Dehler, salah seorang pemimpin nasionalis berkebangsaan Belanda, Cokro Aminoto adalah harimau mimbar yang pidato-pidatonya dapat memukau pendengarnya sampai berjam-jam. Dengan postur tubuh yang tegap, penampilan yang berwibawa, dilengkapi dengan suara yang berat dan bahasa yang teratur, menjadikan dirinya sebagai tokoh massa yang sangat disegani oleh pihak penjajah pada masa kolonial. Karisma dan kemampuan inilah yang suatu hari nanti akan menurun kepada salah satu muridnya, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno. Cikal bakal keluarganya berasal dari Ponorogo, Desa Tegal Sari. Kakeknya, Raden Mas Adipati Cokronegoro adalah Bupati Ponorogo, sedangkan ibunya adalah anak seorang ulama di daerah Madiun bernama Kiai Bagus Kasan Besari. Kakek dari pihak ibunya adalah keturunan ulama kenamaan pada penghujung abad ke-19 yang ikut serta dalam mendakwakan pengajaran Islam di wilayah Karisidenan Madiun, Ponorogo, dan bahkan di kawasan Jawa Timur. Kesadaran nasionalisme Cokro Aminoto telah tumbuh semenjak dirinya masuk ke sekolah Osvia Magelang yang menyiapkan murid-muridnya untuk menjadi abdi pemerintah kolonial. Di sekolah pegawai pamong peraja inilah Cokro Aminoto banyak menyaksikan perlakuan yang berbeda antara pribumi dan anak-anak Belanda. 3 tahun selepas kelulusannya dari Osvia, Cokro Aminoto bekerja sebagai seorang juru tulis di Kepatihan Ngawi. Bahkan ia berhasil menduduki jabatan sebagai seorang patih. Akan tetapi, karena terdorong oleh keinginan hatinya, Cokro Aminoto memutuskan untuk berhenti dan pindah ke Surabaya dan bekerja di sebuah perusahaan Belanda. Di kota inilah kesadaran nasionalismenya sebagai pemuda yang terjajah di negerinya sendiri mulai tumbuh. Bergabungnya Cokro Aminoto di SDI yang berdiri pada tahun 1905 di bawah pimpinan seorang ulama dan pengusaha, Haji Samanhudi, menjadikan dirinya cepat dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan yang radikal karena sikapnya yang menentang perlakuan kesewenang-wenangan oleh pemerintah kolonial terhadap penduduk pribumi di Hindia Belanda. Sikap kesewenangan dari pihak kolonial inilah yang juga membuat dirinya meninggalkan pekerjaannya sebagai abdi di pemerintahan Hindia Belanda. Berbekal tinta dan kertas, dirinya memutar haluan dengan menekuni dunia jurnalistik pada tahun 1907. Melalui beragam tulisannya yang termuat dalam berbagai media, Cokro Aminoto mengkritik ketidakadilan pihak penjajah terhadap kaum pribumi. Menurut pemikiran Cokro Aminoto, kesadaran nasionalisme dapat tumbuh dan berkembang melalui usaha peningkatan rasa persatuan masyarakat pada tingkat neti atau bangsa, dan melalui kebijakan menentukan pemerintahannya sendiri, atau setidaknya melalui pemberian hak kepada masyarakat Bumi Putra
untuk mengemukakan pendapatnya dalam masalah-masalah politik. Hal ini dikemukakan dirinya dalam Kongres Nasional Sarekat Islam (SI) di Bandung pada tahun 1916. Ia mengemukakan bahwa tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan karena susunya. Dalam pernyataan tersebut, jelaslah bahwa Cokro Aminoto mengkritik keras adanya sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yang mengeluarkan peraturan di Hindia Belanda tanpa adanya partisipasi dan mendengarkan aspirasi penduduk pribumi. Sebagai kaum pemuda dan terpelajar dari penduduk pribumi, Cokro Aminoto sangat menentang tindakan ketidakadilan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda yang sewenang-wenang terhadap hajat hidup masyarakat pribumi yang terjajah. Baginya, tindakan yang dilakukan oleh pihak kolonial tidak lebih dari tindakan para kapitalis yang hidup sebagai benalu di atas kesuburan tanah air orang lain. Menurut Cokro Aminoto, kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur bisa tercapai melalui pelaksanaan sosialisme Islam. Beliau mengemukakan bahwa cita-cita sosialisme di dalam Islam tidak bisa disamakan dengan sosialisme yang muncul dan digembar-gemborkan di Eropa. Sosialisme Islam lebih tua dan paripurna, terutama menyangkut asas-asas humanisme dan persamaan hak di hadapan Tuhan. Menurut pendapatnya, Islam adalah sebenar-benarnya agama yang bersifat demokratis dan telah menetapkan dasar-dasar hukum yang bersifat sosialistik bagi tiap pemeluknya. Islam secara agama tidak membeda-bedakan manusia dari ras, suku, bahasa, warna kulit, dan status sosial seseorang. Islam sebagai agama, sebagaimana yang diyakini oleh dirinya, adalah penghormatan setinggi-tingginya terhadap persamaan hak dan derajat manusia di hadapan Tuhan. Islam tidak mengkultuskan adanya kasta, bahkan mengutuk keras terhadap sikap membeda-bedakan manusia berdasarkan kelas sosial. Dalam intisari pemikiran sosialisme Islam yang diyakini oleh host Cokro Aminoto, ada 3 bentuk yang menjadi pondasi sosialisme Islam secara fundamental, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Dari ketiga intisari tersebut, Cokro Aminoto mengungkapkan bahwa dasar dari sosialisme Islam adalah terletak pada keutamaan nilai persamaan dan persaudaraan dalam kemerdekaan bagi setiap manusia di hadapan penciptanya. Sosialisme Islam tidak pernah melakukan tindakan pemaksaan terhadap setiap orang. Hal terpenting dalam ajaran sosialisme Islam menurutnya adalah persoalan etika dan perangai tingkah laku seseorang dengan adanya perbaikan terhadap perilaku dan nafsu yang tidak baik di dalam sistem masyarakat. Sebab dirinya yakin bahwa kesejahteraan dan keadilan akan timbul melalui sifat dan perangai yang baik di dalam kehidupan. Sebab asas-asas sosialis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ketika adanya anjuran dan tindakan yang berperilaku baik melalui individu dalam membentuk sistem kemasyarakatan yang sosial religius dengan susunan pemerintahan yang bersendikan demokrasi dan musyawarah untuk mufakat serta tidak berdasarkan kepada aturan pertentangan kelas yang justru dipakai sebagai sarana penindasan di negara-negara barat akibat adanya konflik dan gesekan kelas di dalamnya. Sebagaimana salah satu nasihat dari host Cokro Aminoto, lere nomangan sakdurunge wareg, agar setiap generasi sadar untuk menghindari sikap rakus dan serakah, serta bertindak aji mumpung untuk memperkaya diri menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal bernegara, Haji Omar Said Cokro Aminoto menegaskan, meskipun satu tatanan negara dibentuk dengan konsep republik ataupun monarki dengan parlemen, di mana keduanya menggunakan prinsip demokrasi, akan tetapi peraturan yang dibuat oleh manusia akan mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan, di mana yang terjadi peraturan selalu akan memihak kepada kaum yang kuat dan kaya, bukan kepada rakyat miskin. Berbeda jika negara tersebut ditata berdasarkan Islam, di mana di dalamnya tertata sistem sosialistik yang sejati. Kerajaan atau stat ada di dalam genggaman sekalian orang rakyat atau umat yang semuanya bertakluk dan menurut satu hukum, bukan bikinan manusia tetapi hukum yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Luhur dan Maha Adil, yaitu Quran Suci, yang hingga kini dan sampai akhir zaman masih tetap dan akan tinggal tetap di dalam kesucian yang semula.
Pada masa kini, ketika banyak orang berdatangan ke Indonesia, kelompok atau organisasi yang didirikan di Timur Tengah, di mana mereka tumbuh di dalam satu negara yang buruk dalam tatanan demokrasinya, bahkan konsep sosialisme yang subur cenderung kepada Marxisme, sehingga mengakibatkan terminologi demokrasi ataupun sosialisme terdistorsi dan terstigmatisasi. Banyak ulama atau pemimpin di antara mereka mengharamkan konsep keduanya diakibatkan pemahamannya yang parsial setelah mereka mengalami kondisi yang buruk oleh perlakuan pemerintahan di negaranya itu. Serta minimnya ulama di antara mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh konsep politik dan ketatanegaraan di Madinah pada masa Rasulullah SAW, dan ketidakmampuan mereka dalam melakukan studi komparasi, melakukan perbandingan ilmu yang independen. Pemahaman ini kemudian menjadi dominan di kalangan aktivis Islam di Indonesia, di mana pada masa kini tulisan-tulisan politikus modernis semacam Haji Umar Said Tjokro Aminoto tidak populer dibandingkan tulisan-tulisan ulama Timur Tengah yang lebih konservatif dengan pemahaman politik yang cenderung kepada monarki absolut atau otoritarian. Seringkali mereka tidak memahami sama sekali terminologi demokrasi atau sosialisme, sehingga mereka tidak pernah mencoba mengkomparasi atau bahkan menggunakannya sebagai term dakwah saat mereka melakukan aktivitas gerakan. Bahkan beberapa organisasi pergerakan Islam akibat ketidakmampuan memahami kedua term tersebut, dan ini sudah menjadi doktrin, melakukan propaganda negatif dengan mendiskreditkan dan mengharamkannya meski dalam bentuk atau isme apapun. Sedangkan kedua term tersebut merupakan term paling populer di dalam komunitas politik, kondisi yang mengakibatkan terjadinya ketidaksinambungan informasi ketika mengenalkan konsep Rasulullah SAW dalam hal politik dan ketatanegaraan kepada kalangan mereka atau komunitas politik. Satu hal yang tidak pernah terjadi pada masa keemasan Partai Syarikat Islam Indonesia saat dipimpin Tjokro Aminoto, di mana beliau mampu mentransformasikan konsep Islam dalam komunitas politik ataupun ideologi mereka. Dan jika melihat anggota PSII yang di dalamnya terdapat kaum moderat ataupun konservatif, baik di kalangan muslim perkotaan atau muslim pedesaan, sedangkan tulisan-tulisan host Tjokro Aminoto sebagai presiden PSII menjadi bacaan wajib bagi seluruh anggotanya, tidak pernah ulama di antara mereka mempunyai permasalahan dalam memahami kedua term tersebut, memperlihatkan bagaimana kondisi saat ini terjadi kemunduran kualitas ilmu yang signifikan di antara para aktivis Islam. Itulah negara Islam dan sosialisme menurut Haji Omar Said Tjokro Aminoto.